Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dengan NPM 17041000257, jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai bank dan LKS. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu konsep perbankan syariah. Secara umum, bank Islam adalah bank yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah salah satu sistem perbankan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran. Kemudian dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Selanjutnya ada perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah berinvestasi pada jenis yang halal saja. Keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa, menyewa. Kemudian mengharamkan riba dan tujuan operasionalnya yaitu mencari keuntungan dunia akhirat. Hubungan nasabah adalah kemitraan, dan yang terakhir, kegiatan operasional harus sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan untuk bank konvensional, berinvestasi pada jenis halal dan haram sama saja. Keuntungan berdasarkan bunga, menghalalkan bunga, dan tujuannya hanya mencari keuntungan. Hubungan dengan nasabah adalah debitur, dan tidak ada Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya ada produk bank syariah. Yang pertama produk funding. Di sini ada al-wadi'ah dan investasi. Al-wadi'ah adalah wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad domamah. Untuk investasi ada al-mudharabah, al-mudharabah mutlaqah, dan investasi khusus ada al-mudharabah muqayyadah on balance sheet dan al-mudharabah muqayyadah off balance sheet. Wadi'ah yad amanah pada prinsipnya harta titipan yang tidak bisa dimanfaatkan. Sedangkan wadi'ah yad domamah adalah kebalikan dari wadi'ah yad amanah, jadi bisa dimanfaatkan, namun pihak yang dititipkan harus bertanggung jawab atas dana tersebut. Yang kedua ada al-mudharabah. Di sini nasabah sebagai shahibul mal dan bank sebagai mudharib. Dana tersebut bisa digunakan oleh bank dalam melakukan pembiayaan mudharabah dan ijarah. Kemudian ada mudharabah mutlaqah. Di sini adalah kerjasama antara dua pihak, di mana pihak shahibul mal tidak memberikan syarat apapun mengenai jenis, lokasi, dan waktu usaha. Yang selanjutnya ada mudharabah muqayyadah on balance sheet. Ini adalah termasuk simpanan khusus, di mana si shahibul mal itu memberikan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh bank. Selanjutnya ada mudharabah muqayyadah off balance sheet, yaitu penyaluran dana yang langsung kepada pemilik usaha. Yang kedua, produk lending. Di sini ada prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil. Untuk prinsip jual beli ada bai al-murabahah, bai as-salam, bai al-istisna. Kemudian untuk prinsip sewa ada ijarah dan IMBT atau ijarah mutahiyah bitamlik. Yang selanjutnya ada prinsip bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah. Kemudian ada akad pelengkap. Ada al-hawalah, ar-rahan, al-qard, wakalah, dan kafalah. Dan jasa perbankan, di sini ada sarf dan al-ijarah. Bai al-murabahah, yaitu bank membelikan barang sesuai dengan permintaan nasabah. Lalu bank menyebutkan barang tersebut dengan harga yang dibelinya serta mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Bai as-salam, yaitu nasabah membeli barang melalui bank dengan menyebutkan kriteria yang diinginkan. Kemudian uangnya diserahkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada bai al-istisna. Sistemnya sama dengan bai as-salam, namun dalam istisna biasanya dalam bidang manufaktur. Selanjutnya ada prinsip sewa. Yang pertama ijarah, yaitu akad pemindah hak guna atas barang atau jasa
dan bank akan mendapatkan pembayaran upah atas sewa tersebut. IMBT pun sama seperti ijaroh, namun bedanya pada akhir akad atau di akhir sewa, bank itu bisa menjual barang sewaan itu kepada nasabah. Selanjutnya ada prinsip bagi hasil. Yang pertama, al-musyarakah. Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi. Jadi, jika terjadi keuntungan atau kerugian, maka akan ditanggung bersama. Untuk al-mudharabah, akad kerjasama yang dilakukan dua orang, di mana pihak pertama sebagai sahibul mal dan pihak kedua sebagai mudharib. Jika terjadi kerugian, maka sahibul mal lah yang menanggungnya. Namun, jika kerugian tersebut atas kelalaian si mudharib, maka mudhariblah yang harus menanggung kerugiannya. Akad pelengkap, hiwalah, yaitu memindah hutang dan tanggungan orang yang berhutang dan menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang. Yang selanjutnya, ar-rahan, yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Yang selanjutnya ada al-qard, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Yang selanjutnya ada al-wakalah, yaitu apabila nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya dalam sebuah pekerjaan jasa tertentu. Contohnya seperti pembukuan letter of credit. Kafalah, yaitu jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua, seperti bank garansi. Jasa perbankan. Yang pertama, sarf, yaitu perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Misalnya rupiah tukar dengan dolar. Kafalah. Maaf, di situ ada kesalahan penulisan, maksudnya ijaroh, yaitu jenis kegiatan seperti menyewakan safe deposit box dan laksana administrasi dokumen atau kustandia. Perbedaan bank dan non-bank. Untuk bank sendiri, dalam menghimpun dana dilakukan secara langsung melalui tabungan, giro, dan deposit. Kemudian bank juga bisa menciptakan uang giral. Untuk non-bank, penghimpunan dana dilakukan secara tidak langsung dengan cara melalui surat berharga dan masyarakat langsung membelinya dan tidak bisa menciptakan uang giral. Konsep lembaga keuangan syariah. Yang pertama, Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal adalah pengumpulan dana dan penyaluran dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil adalah pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Selanjutnya ada asuransi syariah. Asuransi syariah ini adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang, di mana masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu tindakan yang tak terduga. Produk asuransi syariah sudah ditawarkan kepada seluruh masyarakat, bukan saja muslim tetapi juga non-muslim. Prinsip asuransi syariah adalah sesama muslim saling bertanggung jawab, sesama muslim saling tolong-menolong, dan sesama muslim saling melindungi penderitaan satu sama lain. Yang selanjutnya, reksadana syariah. Reksadana merupakan satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu, serta keahlian untuk menghitung resiko atas investasi. Reksadana syariah mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Misalnya, tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan atau produk yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang selanjutnya ada pegadaian syariah. Pegadaian syariah di sini adalah lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan sektor real. Sebagai lembaga bisnis yang berprinsip syariah, tentunya pegadaian syariah berbeda dengan pegadaian konvensional. Pegadaian syariah harus akomodatif
dengan berbagai persoalan yang berhubungan dengan persoalan ekonomi masyarakat. Yang selanjutnya, pasar modal syariah. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang diperjualbelikan. Prinsip pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah produk pasar modal syariah sudah dikenalkan kepada masyarakat seperti saham syariah dan obligasi syariah. Fungsinya adalah memungkinkan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis, memisahkan operasional kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Selanjutnya, dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Penyelenggaraan program pensiun syariah ini wajib menggunakan akad seperti akad hibah bisyart, akad hibah muqayyadah, akad wakalah bil ujrah, akad mudharabah, akad ijarah, dan akad yang diterbitkan oleh MUI. Yang terakhir ada pasar uang syariah. Pasar uang adalah mekanisme perdagangan untuk dana jangka pendek, yaitu dana kurang dari 1 tahun. Pasar uang syariah dan pasar uang konvensional ini memiliki fungsi yang sama sebagai pengatur likuiditas. Namun, terdapat pula perbedaannya, yaitu mekanisme penerbitan dan sifat instrumen. Dalam pasar uang konvensional, instrumen yang diterbitkan adalah instrumen hutang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga. Sedangkan dalam pasar uang syariah lebih kompleks. Itu tadi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah-salah dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.